Hello, what's up guys? It's day 21 of our movement control order. Day 21, banyak benda-benda yang terjadi di dalam rumah dan banyak kerja-kerja yang selama ini terbengkalai dapat diselesaikan dengan baik. Kita ada 1 minggu lagi. Harap-harap this movement control order will not be extended for another 2 weeks because I am dying to go to the gym. I miss PX5, I miss my training buddies, I miss to compete with my friends while in the gym. So hari ini kita mau cakap pasal suplemen. Ada orang tanya, saya ada orang DM, what supplement do you take during your training? During your rest day, before training, after training, something like that. Before we go on further, okay, just wanna tell you guys that I'm not a certified nutritionist lah yang tahu pasal suplemen apa benda semua ni. Apa yang suplemen saya ambil ni actually is based on what my coach told me to take, and then based on my own research on what other people take the supplement. Okay, suplemen yang pertama saya ambil untuk tiap-tiap hari adalah this one, fish oil. Okay, fish oil. So this one, fish oil, memang saya akan ambil 2 biji tiap-tiap hari lah. Normally I will take 2 pill every morning before I take breakfast. Fish oil ini memang sangat-sangat bagus. I start taking fish oil on early 2018. Fish oil ini dia ada banyak source of omega 3 acid lah, yang mana memang kebanyakan crossfitter perlulah dalam kita punya training. Dan fungsi dia memanglah untuk less inflammation, for better blood lipid, and of course to reduce most of the common cardiovascular punya disease lah. So I recommend kalau kamu mau buat crossfit ataupun apa-apa jenis sukan, fish oil ni memang sangat bagus lah. Okay, so normally saya akan ambil 2 biji dan dia punya kesan dalam saya punya training memang sangat-sangat berkesan. Yang mana dia punya, sejak saya ambil fish oil, saya punya recovery system di dalam badan saya memang sangat-sangat cepat lah, termasuk saya punya join semua. Kalau normally kalau saya tidak ambil nih, kadang-kadang terlupa ambil. Kalau macam hari ini workout saya memang betul-betul hardcore. The next day kalau saya tidak ambil memang saya punya recovery lambat. Saya punya join semua masih sakit lagi. Tapi bila saya ambil ini, this fish oil thing 2 biji satu hari, early in the morning, memang saya punya recovery memang betul-betul cepat lah. Okay, so first thing I recommend is this one, fish oil. Supplement yang kedua saya ambil ada 2 jenis untuk saya punya pre-workout. Normally I will take this supplement around 1 hour to 2 hours before workout, before training. Okay, so yang pertama biasanya saya akan ambil saya punya pre-workout dan saya punya creatine. So untuk pre-workout dulu sebenarnya saya consume ambil on amino energy. Bila sampai satu masa tu saya rasa macam amino energy dia sudah tidak berkesan, macam saya terlalu immune dengan tu benda. I found a product which is I think the best pre-workout I've ever test so far lah yang saya pernah cuba. Yang memang betul-betul kesan yang dia bagi itu sangat-sangat damn. Before workout saya akan ambil this one. Okay, this one they call it Kuku Bima. Okay, Kuku Bima, this product come from Indonesia. Okay, dalam satu kotak ni dia ada 6 sachet lah. Okay, 6 sachet dan biasanya saya akan guna 1 sachet saja before saya punya training. Dan kalau kamu tengok dia punya ingredients pun, ingredients dia sama seperti mana dalam mana-mana pre-workout punya produk yang lain lah. Sejak saya guna this one, saya punya performance naik around 15% lah every time saya guna ni. Selama MCO ni saya dah cuba untuk tidak ambil ini selama 1 minggu. Saya punya performance memang ada drop sikit lah. Untuk sachet ni untuk 1 dose. So limit dia untuk satu ni adalah untuk 1 hari adalah 3 sachet, tapi saya akan ambil 1 hari 1 sachet saja. Alright. So normally saya akan mix this one dengan satu lagi suplemen yang memang sudah lama saya ambil since 2016 I think, creatine monohydrate. Yang paling penting untuk crossfitters, mana-mana sukan yang memerlukan high intensity punya power and then explosive energy, dia akan kasih naik kita punya ATP level dan kita punya recovery memang sangat-sangat cepat, dan kita punya endurance, energy, dan kita punya strength endurance memang unbreakable lah kalau guna ni. Saya pernah try off daripada creatine selama 1 minggu dan memang betul-betul nampak kesan dia. Kita mau angkat berat tu memang tidak tahan sudah. Okay, so this creatine thing biasanya dia ada loading phase dia lah. Loading phase dia adalah selama 2 minggu. Selepas 2 minggu tu baru nampak dia punya kesan. Nah, ada dos-dos yang kita kena ambil lah semasa 2 minggu tu baru kita boleh ambil secara normal. Boleh ambil this thing 5 gram saja, okay? Dan ini adalah salah satu substance yang paling selamat kalau dari segi kajian yang dijalankan. Creatine monohydrate adalah substance
yang dibenarkan lah dalam mana-mana sukan. Creatine monohydrate nih memang kita punya badan ada produce creatine. Apa yang badan kita produce tuh tidak cukup untuk menampung keperluan kita, terutama kalau kita buat high intensity punya sukan lah. So we need suplemen daripada luar. Oke, 5 gram creatine yang kita perlu tiap hari. Kalau kamu makan lebih sekalipun, semua lebihan-lebihan creatine yang kamu makan itu kan akan dikeluarkan daripada badan kamu lah. So dia sangat selamat. So tidak perlu risau, kamu boleh ambil this one. Dan yang paling last sekali, suplemen yang saya ambil adalah Whey Protein Isolate on Gold Standard Whey ini. Saya akan consume this one 1 scoop 1 hari. Kebanyakan professional crossfit di luar sana dorong akan consume protein around 4 scoop per day. Oke, tapi as for me, saya cuma training 1 hari dalam 4 jam. So saya cuma consume 1 scoop per day lah. So normally I take this after training. Dari segi taste on Gold Standard Whey ini memang rasa dia tidak sedap lah berbanding dengan protein yang lain. Kalau dibandingkan dengan produk macam Synthasix macam itu, dia memang rasa tawar lah. On Whey Protein ini dia ada 24 gram protein along with 5.5 gram BCAA, okay? Dan ada yang ekstra adalah ada 4 gram glutamine and glutamic acid yang paling penting, oke? Oke, semua suplemen yang saya tunjuk tadi memang kamu boleh dapat di mana-mana farmasi ataupun mana-mana suplemen punya kedai yang ada di KK lah. So saya bukan rekomen kamu kena guna ini, tapi I just want to share to you guys. Inilah suplemen yang saya guna sepanjang saya punya training selama since I became serious in this CrossFit thing since 2015. So cuma ada ini saja, kecuali this one lah. This one memang tidak jual di KK lah. Memang kamu kena beli online lah di Sepupu Bimating, oke? Saya pun tidak tahu kenapa dia tidak masuk di sini. Saya tahu lah, tapi dia memang selamat lah, oke? So apa yang paling penting sebenarnya, no matter what kind of supplement you're on, apa jenis suplemen yang kamu ambil sekalipun, apa yang paling penting adalah satu lagi suplemen yang memang tidak ada dijual di mana-mana kedai adalah kamu punya mind control. Mind control is something yang you kena develop sendiri. Itulah sebenarnya suplemen yang paling penting dalam mana-mana sukan, okay? Mind control. Okay, I hope you get some benefit with my sharing today. See you guys in the next video. Peace.